Saya adalah guru matematika SMA Negeri 1 Butuh Pane, dan sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Muslimuddin SPD MPD dan Ibu Guru Pamong Ibu Siti Zubaidah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan taktik pembelajaran saya yang kedua, yaitu menentukan min, median, dan modus data berkelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi 12-nya 1. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semuanya? Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya minta tolong saya pimpin teman-temanmu membawakan doa. Untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Yo. Nah, ini sekretarisnya mana? Hari ini hadir semua tidak teman kamu? Hadir semua ya, saya senang ya bisa hadir semua. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menentukan min, median, dan modus data berkelompok. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada di slide PPT. Saya minta satu orang minta tolong saya untuk membacakan apa itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran permuatan. Nah, untuk berikutnya saya mau tahu bagaimana ingatanmu atau bagaimana pemahamanmu tentang pelajaran kita yang sebelumnya. Masih ingatkah kamu pelajaran kita yang sebelumnya? Masih, Bu. Saya mau nanya sama kamu, yaitu tentang materi kita yang sebelumnya tentang min, median, dan modus. Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab untuk permasalahan yang pertama, yaitu tentang min? Siapa kira-kira yang mau bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Min adalah nilai rata-rata. Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian yang kedua, apa itu median? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Ya, silakan Sultan. Median adalah nilai tengah dari sebuah data. Iya, benar. Tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, apa itu modus? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan, Dik. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan. Sebelum kita melanjutkan, saya mau melihat dulu bagaimana konsentrasimu. Kalau tadi dari segi pengetahuan prasyarat kamu sudah bisa ya. Ini saya mau minta konsentrasimu pada pagi hari ini, bisa memulai pelajaran atau tidak. Kita akan mengadakan ice breaking. Saya minta semuanya berdiri. Berdiri. 1, 2, jangan lihat kiri kanan. Konsentrasi. 3, 4, 5, 6. Oke, tepuk tangan untuk. Nah, untuk kesiapan belajar kamu, saya minta semuanya silahkan keluarkan bukumu, alat tulismu, dan hal yang lainnya yang perlu kamu gunakan pada saat pembelajaran ini. Nah, ini saya minta kamu mengamati video pembelajaran atau pemanfaatan. Di sini nanti ada videonya. Manfaat menentukan min, median, modus pada kehidupan sehari-hari. Kutika, salam matematika. Kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Agar kita lebih semangat, yuk bersamaku bertamasya mencari manfaat mempelajari ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Cus kuy. Hai Dev, kamu kenapa? Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di atas atau di bawah teman-teman ya. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Hai In, sepertinya kamu lagi bingung. Perlu bantuanku? Iya nih, aku mau beli tas. Tapi aku bingung, apakah uangku cukup ya?
untuk membelinya di mall, aku tidak tahu harga pastinya. Aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Cari harga tas yang kamu maksud di internet. Pasti muncul banyak kan? Nah, carilah rata-rata harga tas itu menggunakan Mean, Median, atau Modus. Wah, itu kan pelajaran yang akan kita pelajari. Aku jadi tidak sabar untuk mempelajarinya. Ya, perjalanan kita sudah selesai nih. Ya, sudah kamu simak videonya? Sudah, Bu. Nah, pada video itu ada beberapa penerapan penggunaan Mean, Median, dan Modus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang berikutnya saya minta pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan Mean, Median, dan Modus data berkelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Penilaiannya tidak hanya penilaian dari segi pengetahuan. Jadi, nanti pada tahapan ini kamu akan belajar dengan teman-temanmu dengan cara berdiskusi kelompok. Jadi penilaiannya nanti ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, dan penilaiannya itu ada nanti yang dia keterampilan, kemudian pengetahuan, kemudian sikap. Jadi saya minta kamu dalam setiap hal penilaian, kamu harus dengan bertanggung jawab ya, dengan penuh tanggung jawab untuk setiap tugas, dan kemudian yang saya minta juga harus jujur. Jujur, kamu aktif, jujur, kemudian bertanggung jawab dan menyelesaikan semua tugas-tugasmu tepat pada waktunya. Ada soal pretest. Nah, ini soalnya dia. Ada soal pretest tentang pelajaran ini. Saya minta kamu mengerjakan soal ini selama 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya selesai. Sudah 10 menit ya. Waktunya. Oke, terima kasih. Nah, kamu coba perhatikan dari tabel ini. Ada di situ nilai, kemudian frekuensi. Kira-kira informasi apa yang boleh kamu ambil dari masalah ini? Coba siapa yang bisa menyampaikannya? Oke, silakan. Datanya ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Oke, yang berikutnya siapa lagi? Ya, silakan. Panjang kelasnya. Ya, panjang kelasnya ada 5. Benar ya, panjang kelasnya ada 5. Nah, untuk berikutnya kamu akan saya berikan masalah yang tertuang di LKPD sudah saya siapkan dan akan dikerjakan dengan penugasan kelompok ya, dikerjakan dengan kerja kelompok. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bagikan kan kelompoknya? Sudah, Bu. Sebelum saya bagikan, saya minta kamu duduk nanti ya, duduk berdasarkan kelompokmu. Sudah semua berada pada kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, coba saya minta ketua kelas tolong bantu saya bagikan LKPD-nya pada teman-temanmu. Ya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, sebelum kamu mengerjakan soalnya atau masalahnya, silakan kamu baca dulu petunjuk LKPD-nya. Ada kan? Ada. Ya, silakan baca dulu petunjuk LKPD-nya. Dan apabila ada yang ingin kamu tanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Paham? Paham. Oke. Bisa tentukan berapa banyak siswa yang lulus pada ujian. Berarti 14. Tapi kan kita cari juga pakai rumus. Oh ya. Oke, nanti kolom nomor 3. Ada yang bertanya? Silakan dilanjutkan. Sigma FI kali XI, jadi ini S-nya. Ini dia dapatnya di Sudah selesai? Sudah, Oh ya? Iya, Bu. Saya dari kelompok 1 ingin memecahkan masalah yang telah kami selesaikan dari hasil diskusi tadi. Nah, soal yang pertama,
mencari berapa banyak siswa yang lulus ujian. 3.302 dibagi dengan 50 dan hasilnya adalah 69,56. Jadi, banyak siswa yang lulus ujian sebanyak 12 siswa. Maka hasilnya ada 28%. Nah, untuk soal yang ketiga, kita akan mencari nilai yang membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyak. Maka diperoleh hasil sebanyak 64,52. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan teman-teman? Perkenalkan, saya Selvi Karisma dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada masalah pertama, bukankah kelas yang membuat rata-rata nilai ujian diikutsertakan? Oke, di sini saya akan menjawab. Di soal itu yang diketahui nilai di atas kelas rata-rata. Jadi, yang diperoleh itu adalah nilai data ke-5 dan ke-6 karena dia di atas kelas rata-rata. Kan tadi kelas rata-ratanya ada di kelas ke-4. Sudah? Ya, bagaimana dengan jawaban kamu yang lain? Ini tadi setelah kita lihat dan juga berdasarkan apa yang telah kamu pelajari, mungkin sumbermu tadi boleh menggunakan buku atau bahan ajar, sudah benar ya? Bagaimana dengan kelompok lain? Benar juga atau tidak? Benar. Lainnya bagaimana? Benar? Benar. Kelompok 1 yang sudah presentasi ke depan. Ya. Nah, presentasinya kan sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mau menyimpulkan bersama-sama dulu. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu min. Bagaimana cara menentukan min? Siapa kira-kira yang paham, yang sudah tahu? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk menentukan min atau rata-rata, menjumlahkan perkalian nilai tengah kelas dengan frekuensinya, kemudian membagikan hasil jumlah perkalian tersebut dengan jumlah frekuensinya. Iya, benar. Coba tepuk tangan dulu. Bagaimana cara menentukan median? Siapa kira-kira yang bisa? Oke, silakan. Untuk menentukan median atau nilai tengah data, menentukan kelas median terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai mediannya dengan menggunakan rumus. Iya, benar. Tepuk tangan. Tugasnya, bisa dibaca ya tugasnya. Kerjakan tugas pada buku paket halaman 78 nomor 6 sampai dengan 10. Nah, ini yang berikutnya. Tadi sudah ada pretest di awal pembelajaran sebelum ya. Nah, sekarang kita akan menutup pelajaran. Tapi saya mau tahu dulu bagaimana pengetahuanmu tentang pembelajaran hari ini. Jadi kamu kerjakan masing-masing. Ya, kamu kerjakan masing-masing. Saya kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, semuanya silakan kumpulkan. Bantu coba ketua kelasnya minta tolong. Bantu kumpulkan. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Saya mau tanya, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Senang kamu sudah belajar hari ini? Emoticon yang mana yang sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat mempelajari pelajaran hari ini? Coba, saya mau tahu. Yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Ketiga. Berarti pelajaran hari ini sungguh menyenangkan ya? Iya. Terima kasih. Kamu belajarnya dengan hati yang senang. Mudah-mudahan ilmu yang kamu pelajari hari ini boleh kamu terapkan di kemudian hari ataupun berguna untuk masa depan. Amin. Oke. Nah, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Nah, berikutnya saya mau memastikan ya. Berikutnya kita akan mempelajari masih pada apa? Pemusatan data berkelompok ya. Masih kan? Untuk yang berikutnya setelah modul. Nah, tadi kita di awal membuka pelajaran ini dengan doa dan alangkah baiknya jika pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Oke? Nah, saya minta ketua kelas tolong bantu saya untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan setiap